تنزيل من رب العالمين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. Hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bulan Ramadan yang kita dambakan kedatangannya telah tiba dalam kehidupan kita semua. Bulan yang kedatangannya membuat pintu-pintu syurga dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun pintu syurga yang tertutup. Bulan yang kedatangannya membuat pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah. Tidak ada satupun pintu neraka yang terbuka. Bulan yang kedatangannya membawa satu malam yang mulia, bahkan lebih mulia daripada 1000 bulan. Sebagaimana firman Allah, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Itulah malam Al-Qadar. Siapapun yang melakukan kebaikan, amal saleh pada malam itu, maka dia telah mendapatkan kemuliaan yang lebih besar, lebih baik daripada orang yang melakukan kebaikan selama 1000 bulan. Hadirin jamaah rahimakumullah, Allah akan merubah hidup kita menjadi lebih bertakwa kepadanya, menjadi lebih bersyukur kepadanya, menjadi lebih ridha kepadanya, menjadi lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Tidak hanya itu hadirin, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampunkan dosa-dosa kita apabila kita bersungguh-sungguh ibadah kepada Allah di bulan yang mulia ini. Ini garansi dari Allah. Kalau kita sungguh-sungguh ibadah di bulan ini, Allah memberikan garansi kepada kita, dosa-dosa kita sebanyak apapun pasti diampuni oleh Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang bersungguh-sungguh ibadah di bulan Ramadan, imanan dengan iman, wahtisaban dan ikhlas, Allah menjamin ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Pasti dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis itu Allah melalui lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan fi'il madhi. Ghufira fi'il madhi mabni majhul. Fi'il madhi salah satu fungsinya adalah lil itsbat, menunjukkan makna pasti. Pasti diampuni dosa-dosanya oleh Allah apabila kita bersungguh-sungguh ibadah di bulan ini. Tidak hanya itu hadirin, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjauhkan kita dari api nerakanya sejauh 70 tahun perjalanan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama yauman fi sabilillah." Siapa yang berpuasa satu hari saja fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia puasa satu hari saja di jalan Allah, puasa karena Allah, puasa sesuai tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ba'adallahu wajhahu 'anil nar 70 kharifan. Maka Allah akan menjauhkan dia
dari api nerakanya sab'ina kharifan, sejauh 70 tahun perjalanan. Satu hari hadirin, bagaimana kalau kita berpuasa sampai 1 bulan ikhlas karena Allah, berpuasa sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya, maka tentu kita akan selamat dan selamat dari azab nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sebagai orang beriman yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk saling berwasiat, sebagaimana firman-Nya, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, hendaklah kalian saling berwasiat dalam kebaikan, kebenaran, dan saling berwasiat dalam kesabaran. Maka saya berwasiat kepada hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah, khususnya untuk saya sendiri, jangan sia-siakan Ramadan kita. Jangan sia-siakan Ramadan kita, baik siangnya maupun malamnya. Matahari boleh muncul di waktu yang sama sebagaimana bulan-bulan kemarin. Cuaca mungkin sama seperti bulan-bulan kemarin. Hari terulang lagi sebagaimana bulan-bulan kemarin. Tapi kemuliaan bulan ini amat sangat berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Oleh karena itu, isilah bulan Ramadan ini dengan banyak beribadah kepada Allah, sungguh-sungguh membaca Al-Quran, sungguh-sungguh berpuasa, sungguh-sungguh melakukan amal saleh. Jangan lewatkan waktu di bulan Ramadan ini kecuali kita isi dengan amal saleh, amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab bulan Ramadan adalah bulan panen, bulan di mana kita diberikan kesempatan besar oleh Allah untuk panen pahala, panen kemuliaan, panen keberkahan, dan waktu panennya terbatas hadirin. Ibarat apabila ada seseorang yang mengundang kita, dia adalah seorang pemilik bank besar, dia mengundang kita untuk datang ke banknya, kemudian dia membuka berkas raksasanya, lalu kita dipersilahkan oleh pemilik bank itu untuk mengambil semampu kita yang bisa kita ambil dari uang-uang yang ada di dalam berkas raksasa itu. Kita dipersilakan untuk membawa semampu yang bisa kita bawa, dan kita diberikan waktu 1 jam, hadirin hadirat, untuk melakukan itu semua. Dalam waktu 1 jam itu mungkin kita akan bersungguh-sungguh mengambil, membawa uang yang dipersilakan untuk kita mengambilnya. Ada yang mengambil menggunakan mobil, ada yang mengambil menggunakan truk, ada yang mengambil menggunakan kontainer mungkin. Dan dalam waktu 1 jam itu, apakah jika ada orang yang menelpon kita, kita akan angkat telepon itu? Tentu tidak hadirin. Dalam waktu 1 jam itu yang sangat terbatas, apakah kita masih sempat untuk membaca chattingan di WA, di Instagram, di Facebook? Apakah kita masih menyempatkan diri untuk melihat status di WA, di Facebook, di Instagram? Tentu tidak kita lakukan. Bahkan kita akan marah apabila ada orang yang mengajak bicara dengan kita, sebab kita betul-betul memanfaatkan waktu 1 jam tersebut untuk mengambil uang sebanyak mungkin. Subhanallah hadirin jemaah rahimakumullah. Dalam urusan dunia, betapa kita sangat mengerti bahwa waktu itu amat sangat berharga. Tapi dalam urusan akhirat, dalam urusan ibadah, kita sering lalai, kita sering lupa bahwa waktu itu amat sangat berharga. Kadang manusia baru dia paham, baru dia sadar bahwa waktu yang Allah berikan di dunia itu sangat berharga untuk ibadah kepada Allah apabila kematian sudah datang kepadanya. Sebagaimana yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, ketika Allah menceritakan tentang orang-orang yang menyesal karena dia telah mensia-siakan kesempatan sewaktu hidup di dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut. Wa anfiqu, berinfaklah kalian, mimma razaqnakum,
sebagian apa yang saya berikan kepada kalian. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang peristiwa kematian itu kepada kalian. Kata Allah, berinfak, beramal sebelum kematian itu datang kepada kalian. Mumpung kalian masih hidup, beramal, kata Allah. Apabila kematian itu sudah datang dan kalian mensia-siakan kesempatan untuk melakukan amal saleh, niscaya kalian akan berkata saat itu, فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ. Rabbi, Tuhanku. Dia mengemis kepada Allah, Tuhanku, ya Allah, laula akhartani ila ajalin qarib, bisakah engkau undur ajalku sebentar saja ya Allah, sebentar saja ya Allah, undur sebentar ya Allah. Jika dia ditakdirkan oleh Allah dan ditetapkan oleh Allah wafat jam 4 tepat, jamaah rahimakumullah, dia minta 5 menit kepada Allah. Ila ajalin qarib, sebentar ya Allah, undur 5 menit ya Allah, mundurkan 5 menit ya Allah, sebentar saja ya Allah. Apa yang dia ingin lakukan, hadirin? Apakah dia ingin bertemu dengan keluarganya, ingin mencium anaknya, ingin bersenang-senang dengan keluarganya, ingin jalan-jalan? Tidak, jemaah rahimakumullah. Fa'asaddaqa wa akum minas salihin, fa'asaddaqa wa akum minas salihin. 5 menit itu akan dia gunakan, ya Allah, untuk bersedekah. Ya Allah, saya punya mobil, saya akan jual, saya akan sedekahkan uangnya ke masjid. Ya Allah, di sana saya punya tanah, saya akan jual, saya akan sedekahkan ya Allah. Ya Allah, saya punya rumah, saya akan jual, saya akan sedekahkan harta dari rumah tersebut. Wa akum minas salihin, ya Allah, saya berjanji akan menjadi orang-orang saleh. Itulah penyesalan orang-orang yang mensia-siakan waktu, yang mensia-siakan kesempatan sewaktu hidup di dunia. Oleh karena itu, kesempatan Ramadan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, janganlah kita sia-siakan. Jangan kita lewati Ramadan ini dengan perkara-perkara yang sia-sia, dengan amalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab jatah Ramadan kita semakin tahun semakin berkurang. Semakin banyak kita mendapati Ramadan, hadirin hadirat Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, kata Imam Ibn Rajab, maka jatah Ramadan kita semakin berkurang. Siapa yang sudah mendapati Ramadan 60 kali, berarti sekarang usianya sudah 60 tahun, dan tentu jatah Ramadannya tinggal sedikit lagi. Mungkin jatah Ramadannya kurang 1 kali lagi, 2 kali lagi, 3 kali lagi, atau bahkan bisa jadi ini adalah jatah Ramadan dia yang terakhir. Kita tidak tahu, hadirin, siapa yang dapat menjamin usia kita sampai kepada Ramadan yang akan datang? Tidak ada. Oleh karenanya, kesempatan Ramadan yang Allah berikan kepada kita jangan kita sia-siakan. Hari ini adalah hari kita beramal. Belum tentu kita bisa sampai kepada Ramadan yang akan datang. Ada seorang ulama namanya Imam Hasan Al-Basri. Beliau berkata, ad-dunya thalathatu ayyam. Dunia itu hanya 3 hari. Hidup di dunia ini hanya 3 hari, kata beliau. Yang pertama, al-amsi, hari kemarin, al-yaum, hari ini, wa yaumu ghad, dan hari besok. Hari kemarin, faqad dhahaba bima fihi, sungguh telah berlalu, bima fihi, dengan segala macam amal yang kita lakukan, dan hari kemarin itu tidak akan terulang kembali dalam kehidupan kita. Ramadan tahun kemarin sudah berlalu, dan Ramadan ini menjadi Ramadan baru dalam kehidupan kita. Wa ammal yaum, adapun hari ini, kata Imam Hasan Al-Basri, inilah hari kalian, di mana kalian diberikan kesempatan oleh Allah untuk melakukan amal saleh. Kemudian hari besok, wa amma ghadan fala'allaka la tudriku, adapun hari besok bisa jadi kamu tidak
mendapatinya. Oleh karena itu, Imam Ibn Rajab Al-Hambali, beliau berkata dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, kata beliau, ala wa inna syahrakum qad akhadha fin naqsi fazidu antum fil amal. Ketahuilah wahai manusia, sesungguhnya bulan Ramadan kalian semakin berkurang, jatahnya semakin berkurang. Fazidu antum fil amal, maka banyaklah beramal selagi engkau diberikan kesempatan oleh Allah untuk beramal di bulan suci Ramadan. Hadirin jamaah rahimakumullah, agar Ramadan kita tidak sia-sia, maka kita perlu melakukan ikhtiar, perlu melakukan usaha-usaha tertentu sehingga Ramadan ini menjadi Ramadan yang berkualitas dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan hadirin jamaah rahimakumullah? Yang pertama adalah al-ikhlasu finniyah. Ikhlaslah dalam beramal, ikhlaslah dalam melakukan amal saleh. Ketika kita membaca Quran, ikhlas hadirin jamaah rahimakumullah. Berpuasa ikhlas karena Allah, bersedekah ikhlas karena Allah. Karena tanpa keikhlasan semua amal kita tidak akan membuat kita mendapatkan ampunan Allah di bulan Ramadan. Sebab Nabi SAW bersabda, "Man qama Ramadan," siapa yang beribadah di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, dengan iman dan ikhlas. Ikhlas syaratnya, apabila kita ikhlas, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, niscaya dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Al-Qur'anu fi kulli waqtin. Al-Qur'an dalam setiap waktu. Ada waktu kosong, gunakan waktu itu untuk membaca Al-Qur'an. Waktu menunggu datangnya waktu salat, gunakan isi waktu itu dengan Al-Qur'anul Karim. Menunggu waktu buka puasa, isi dengan Al-Qur'anul Karim. Ada waktu kosong, isi dengan Al-Qur'anul Karim. Karena Ramadan ini bulan Al-Qur'an, tidaklah sempurna Ramadan kita kecuali kita memberikan banyak waktu kepada Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang ketiga, al-qiyamu layalahu, beribadah kepada Allah, menghidupkan setiap malam di bulan Ramadan. Jangan sampai kita hanya takut kepada Allah di siang harinya, sedangkan di malam harinya kita tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, hifdzul lisan wa ghaddul basar. Jagalah lisan kita dan tundukkan pandangan kita, sebab dosa yang sangat besar pengaruhnya untuk membuat puasa kita sia-sia, amal kita tidak ada gunanya adalah dosa lisan. Maka Nabi SAW bersabda, "Man lam yada' qaula zur," siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta, ucapan yang jelek, ucapan yang kotor, ghibah, berdusta, mengejek orang lain, falaisa lillahi hajah fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, maka Allah tidak butuh kepada puasanya. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita sudah capek-capek menahan makan dan minum dari subuh sampai maghrib, tapi ternyata Allah tidak butuh kepada puasa kita. Allah tidak memberikan pahala dari puasa kita gara-gara kita tidak menjaga lisan kita. Oleh karenanya di bulan Ramadan kita disunnahkan oleh Rasulullah untuk memperbanyak baca Al-Quran, supaya kita lebih banyak baca Quran dibandingkan berbicara, yang ujung-ujungnya pembicaraan dengan teman kita akan membawa kepada perbuatan dosa. Kemudian wa ghaddul basar, tundukkan pandangan. Tundukkan pandangan, karena syahwat, nafsu itu berawal daripada pandangan. Apabila kita tidak bisa menjaga pandangan di bulan Ramadan ini, niscaya puasa kita akan berkurang nilainya, bahkan bisa sia-sia. Oleh karena itu, lakukanlah 4 hal ini, niscaya Ramadan kita akan menjadi Ramadan yang berkualitas. Semoga kita termasuk hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak mensia-siakan kesempatan selagi kesempatan itu ada dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Ramadan yang akan datang ini, semoga Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik dalam kehidupan kita. Amin Allahumma amin. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga menambah iman kita kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.